Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Dan yang lagi dalam keadaan sakit, semoga Allah segera sembuhkan apa-apa yang menjadi keluhan kalian ya teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Dan semoga yang lagi dalam keadaan perasaan yang kurang beruntung atau yang lagi dalam keadaan kesulitan, semoga Allah segera mudahkan segala yang menjadi urusan kalian ya teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini aku bisa membagikan kegiatanku lagi, aktivitasku lagi sebagai ibu rumah tangga lah teman-teman. Ini aku mau mulai memasak pagi harinya ini. Saya sedang mengasah pisau dulu ya teman-teman. Ini asahan pisau legendaris ya teman-teman. Usianya sudah sepertinya 13 tahun ya teman-teman. Ini adalah pemberian dari almarhum bapakku ya teman-teman. Bapakku itu beli asahan pisau ini seharga 10.000 di pasar loak ya waktu itu teman-teman. Nah ini asahannya sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Bentuknya simple dan mudah dipakai dan pisaunya langsung tajam ya teman-teman. Nah pagi ini rencananya saya mau bikin mie goreng ya teman-teman. Masakan yang cukup simple ya teman-teman, karena ibu rumah tangga ini lagi kurang enak badan ya teman-teman, jadi masaknya ya yang simple-simple saja ya teman-teman. Alhamdulillah masih bisa masak, masih bisa melakukan aktivitas walaupun enggak seenergik seperti biasanya ya teman-teman. Nah ini perlengkapan bahan membuat mie gorengnya adalah sayurannya biasa saja ya teman-teman. Aku pakai cesim atau bahasa lainnya sawi ya teman-teman, sawi Jawa ya teman-teman, yang besar-besar itu ya teman-teman, yang biasa sebagai bahan pelengkap untuk mie ayam itu ya teman-teman. Nah bahan pelengkap lainnya ada bakso. Nah ini bumbu-bumbunya, bumbu yang cukup simple, digeprek dan dirajang saja. Teman-teman pernah mengalami enggak sih sebagai ibu rumah tangga itu selalu rasanya itu bingung untuk memikirkan menu-menu harian kita ya teman-teman. Jadi kalau lagi bingung seperti ini itu seperti biasa saya itu menu andalan adalah mie goreng ya teman-teman. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting kita masih bisa makan. Teman-teman jangan pernah salfok sama talenan atau alas untuk merajang punyaku itu ya teman-teman, karena itu warnanya sudah kehitaman dan coklat, sudah dibersihkan berulang kali, digosok seperti apapun masih hitam seperti itu ya teman-teman. Dulu itu sepertinya kena telutuh pisang, kalau enggak telutuh ubi sepertinya. Teman-teman tahu telutuh kan? Itu telutuh itu bahasa Indonesianya itu adalah getah. Nah itu getah ubi dan getah pisang itu kalau di peralatan itu kadang-kadang bisa menghitam ya teman-teman, seperti di talenanku itu. Jadi sudah dibersihkan, direndam pakai air sitrun, itu pun nggak hilang teman-teman. Sepertinya harus ganti karena usianya juga sudah 15 tahun sepertinya teman-teman. Di awal nikah itu saya belinya, mau ganti lagi sayang ya teman-teman. Ya di rumah yang di Cilacap itu sih saya punya sepertinya, dan saya bawa yang ini mau beli lagi ya. Yang ini kan masih bermanfaat dan bersih ya teman-teman. Nah ini saya lagi goreng ayam. Ayamnya itu dibumbu bawang putih biasa dan dimarinasi 1 jam, dicampur kecap tiram, saus tiram ya teman-teman. Dimarinasinya itu seharian ya teman-teman, seharian dari malam sepertinya teman-teman. Nah ini cukup simpel, bumbunya hanya bawang putih dan saus tiram. Rasanya gurih teman-teman dan enggak amis sama sekali.
Nah, ini ayam goreng yang cukup simpel teman-teman, nggak pakai bumbu yang seperti biasa dan nggak pakai ungkep-ungkep. Ayamnya itu matang sampai dalam teman-teman. Nah, ini wajannya karena bekas ayam yang tadi bumbu bawang jadi sepertinya menghitam ya teman-teman. Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga teman-teman, saya ini di rumah kontrakan itu bawahnya itu cukup mirip ya teman-teman. Peralatan seperti wajan itu cuma satu, yang besar ukuran tanggung dan yang kecil banget itu cuma satu. Karena mau beli lagi bener-bener saya itu takut mubazir ya teman-teman, dan lagi pula kalau pindah-pindah itu nanti repot ya teman-teman, karena di rumah saya yang di Cilacap itu barang-barang perlengkapan rumah tangga itu lumayan sudah lengkap teman-teman. Dan kalau untuk pembeli lagi itu rasanya itu saya itu nanti malah nggak kepake, malah mubazir. Uangnya kan bisa untuk keperluan yang lain ya teman-teman. Maklum teman-teman, hari gini kan apa-apa mahal ya teman-teman. Bahan keperluan rumah tangga, bahan pangan itu segala-gala mahal ya teman-teman. Jadi pinter-pinternya kita dalam mengatur keperluan rumah tangga supaya supaya keuangannya itu cukup untuk bulan berikutnya ya teman-teman. Kalau bisa itu jangan sampai kurang, jadi harus dicukup-cukupin ya teman-teman. Yang namanya orang hidup itu kalau menuruti hawa nafsu itu, kalau saya pribadi yang berpenghasilan cukupan itu nanti malah takutnya kepentingan yang lain, kepentingan yang justru penting, benar-benar penting itu malah terabaikan ya teman-teman, hanya untuk membeli keperluan yang kurang penting ya teman-teman, kurang bermanfaat menurut saya, seperti itu ya teman-teman. Ya kalau teman-teman punya uang yang lebih, kalau mau dianggarkan untuk keperluan yang di luar kepentingan penting, kepentingan pokok itu yang nggak apa-apa ya teman-teman. Seenaknya teman-teman saja dalam mengatur ya teman-teman. Kalau saya mengaturnya seperti itu ya teman-teman, karena segalanya itu harus dicukup-cukupkan ya teman-teman. Karena nanti kalau nggak cukup itu ujung-ujungnya di kita lagi ya teman-teman, di kita sendiri yang repot, malah nanti ngerepotin orang lain. Kalau saya itu takut banget untuk merepotkan orang lain ya teman-teman. Sebisa mungkin itu apa-apa yang nggak bisa kita jangkau itu harus diredam ya teman-teman. Jadi utamakanlah kepentingan yang betul-betul pokok sehingga nantinya tidak merepotkan orang lain jikalau kepepet ya teman-teman. Saya prinsipnya seperti itu ya teman-teman. Harapannya itu sih tidak pernah merepotkan orang lain ya, walaupun merepotkan itu nggak selalu ya teman-teman. Yang namanya manusia itu nggak mungkin benar-benar nggak ngerepotin satu sama lain, itu nggak mungkin, karena kita itu kan makhluk sosial ya teman-teman. Jadi suatu saat itu pasti ada kalanya kita itu harus merepotkan orang lain, walaupun bukan kita sendiri yang kita mau, tapi karena keadaan satu lain hal jadi kita harus merepotkan orang lain. Tapi minimal itu kita nggak selalu sedikit-sedikit merepotkan orang lain, kan kita juga nggak enak ya teman-teman. Nah seperti itu gambarannya teman-teman. Nah ini minyak sudah matang teman-teman. Seperti biasa saya mau memasukkan ke dalam kotak bekal yang dibawa suami ke kantor teman-teman. Nah ini seperti ini saja, cukup simple. Warnanya sedikit hitam karena kecapnya agak banyak dan sausnya pun agak banyak. Suami saya itu benar-benar suka dengan bumbu yang tebal ya teman-teman, bumbu yang buket ngelabet gitu. Suami saya itu betul-betul suka, seperti kecap itu harus kecapnya yang pekat gitu ya teman-teman. Nah yang namanya selera kan masing-masing ya teman-teman, seseleranya saja. Nah ini setelah semuanya selesai seperti biasa saya tinggal mengurus kucing-kucingku ya teman-teman. Kucing-kucingku ini kalau malam itu biasa masuk cat room seperti ini ya teman-teman. Jadi karena supaya nggak repot, nggak bikin apa ya teman-teman,
enggak, pekerjaannya itu enggak menghambat. Jadi sebelum saya selesai melakukan pekerjaan yang lain itu saya belum pegang kucing dulu ya teman-teman. Nah, setelah semuanya selesai baru kucingnya saya pegang teman-teman, supaya enggak apa ya, enggak kemana-mana gitu ya debunya ya teman-teman, enggak repotnya juga enggak 2 kali lipat ya teman-teman. Nah, ini kucingku yang ada di kandang, kemudian baru dilepaskan satu-satu, kemudian saya membersihkan semuanya di ruang ini ya teman-teman. Teman-teman, saya mau menyapa teman-temanku sekalian yang di sini teman-teman. Teman-teman, apa kabarnya teman-teman? Teman-teman, kalian berdomisili mana saja teman-teman? Yuk kita kenalan yuk, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Teman-teman, saya juga mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk dukungan kalian ya teman-teman. Atas segala bentuk dukungan, yaitu mengklik tombol like, komen, dan subscribe, serta menonton video ini hingga selesai ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu mengkomen, walaupun kalian tidak punya akun. Alhamdulillah bisa membuat saya untuk memotivasi dalam saya membuat video ya teman-teman, karena komen kalian itu sungguh sangat berarti untukku ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman atas segala bentuk dukungan kalian. Semoga Allah membalas kalian dengan sebaik-baik balasan. Amin amin ya robbal alamin. Dan yang belum saya kunjungi, mohon bersabar ya teman-teman. Insya Allah kalian semua akan saya kunjungi ya teman-teman. Karena itu adalah bentuk dukungan moral, bentuk balas budiku kepada kalian semua ya teman-teman. Terima kasih atas segala dukungan kalian. Jangan lupa untuk menonton video ini hingga selesai ya teman-teman. Kiranya cukup sekian dulu videoku kali ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu menonton videoku selanjutnya teman-teman. Terima kasih atas segala dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit teman-teman. Dadah. Nah, ini teman-teman, kucingku melanjutkan untuk makan rumput ya teman-teman. Sudah lama tidak merumput. Semoga kalian terhibur dengan videoku ini ya teman-teman. Dadah teman-teman. Lola,